Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada para dewan juri yang sudah memberikan kami kesempatan. Di sini kami tim Bismillah Gold Universitas Pajajaran dengan pembimbing Ibu Mira Suryani SPD MKOM dan juga saya sendiri Rian Febriansyah. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Muhammad Fahri Maulana dan juga Rizal Herdiansyah Hidayat akan mempresentasikan hasil dari desain pengalaman pengguna yang sudah kami rancang sebelumnya. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang harus tetap berjalan meskipun terdampak pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 berakibat pada sistem pembelajaran yang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mengharuskan setiap siswa belajar di rumah masing-masing secara daring. Hal tersebut tentunya menimbulkan banyak permasalahan di kalangan peserta didik. Salah satunya adalah adanya penurunan motivasi belajar karena tidak adanya teman belajar. Karena tidak adanya teman belajar tadi, peserta didik juga merasa kesulitan untuk berdiskusi dan juga berkomunikasi dengan peserta didik yang lain. Mencari teman belajar di tengah pandemi seperti ini tentunya tidak mudah, apalagi jika teman belajar yang memiliki bidang dan minat yang sama. Meskipun biasanya para peserta didik memiliki teman sekelasnya, tapi bisa saja preferensi setiap orang itu berbeda-beda. Berangkat dari permasalahan tersebut, di sini kami berkeyakinan untuk mengembangkan suatu rancangan aplikasi dengan nama Findy, Find Your Body, to Boost Your Study, menggunakan metode User-Centered Design untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahap pertama di dalam metode UCD, kami melakukan Understand Context of Use, di mana kami melakukan observasi secara tidak langsung untuk mengamati pola kebiasaan peserta didik ketika melakukan PJJ. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, aplikasi ini memiliki target utama pelajar SMA dan juga mahasiswa. Dengan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengembalikan motivasi belajar atau meningkatkan motivasi belajar para peserta didik dengan adanya teman belajar yang memiliki bidang dan minat yang sama. Dan juga teman belajar tadi bisa berperan sebagai tutor sebaya ketika belajar. Selanjutnya, kami melakukan spesifikasi kebutuhan pengguna dengan menggunakan user research yang terdiri dari user survey dan user interview. Berikut merupakan hasil dari user survey dengan jumlah 30 responden dan user interview yang dilakukan kepada 5 calon pengguna. Berdasarkan user research, kami menarik beberapa kesimpulan untuk mengembangkan rancangan aplikasi kami, yaitu 1. Perlu adanya aplikasi yang membantu mencari teman belajar berdasarkan bidang atau minat. Yang kedua, perlu adanya aplikasi yang menjadi tempat berdiskusi permasalahan selama belajar. Yang ketiga, perlu adanya aplikasi yang bisa mengembalikan semangat atau motivasi peserta didik. Lalu ada design solution. Setelah itu, kami membuat design solution dengan membuat navigasi, wireframe, height fidelity, dan prototype. Pada tahap ini, kami melibatkan pengguna dengan menerapkan beberapa masukan yang ditulis pengguna pada tahap sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah evaluate against requirement. Jadi, setelah solusi desain dibuat, kami melakukan evaluasi terhadap solusi yang sudah dibuat dan melibatkan pengguna melalui dua metode usability testing. Nah, yang pertama adalah metode cognitive walkthrough, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Dan yang kedua adalah metode user experience questionnaire, yaitu digunakan untuk memperoleh data kuantitatif. Nah, di sini ada hasil data yang diperoleh dari evaluate against requirement yang meliputi daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Nah, selanjutnya adalah permasalahan hasil usability testing. Berdasarkan hasil usability testing kepada 30 pengguna, terdapat permasalahan pada rancangan aplikasi kami, yaitu yang pertama, halaman profile dan edit profile terlihat berbeda jika dibandingkan dari semua halaman yang ada. Nah, maka dari itu solusi yang kami buat adalah mengubah bagian atas dari halaman tersebut sehingga bisa lebih seragam dan konsisten. Nah, yang kedua, navigasi pada halaman ruang chat kami masih membingungkan. Nah, solusinya adalah membuat halaman pada ruang chat tersebut hanya bisa diakses dari beranda. Nah, yang ketiga, icon permintaan pertemanan pada halaman teman belajar kurang terlihat umum. Maka dari itu kami membuat solusinya yaitu dengan mengubah icon tersebut. Baik, pada bagian ini akan dilakukan demonstrasi aplikasi Findy. Yang pertama, pengguna mendaftarkan akun terlebih dahulu pada aplikasi Findy dengan menggunakan nomor telepon atau email. Kemudian menunggu kode konfirmasi. Setelah itu,
melengkapi identitas, kemudian akun akan berhasil terbuat. Setelah itu pengguna bisa login menggunakan email atau nomor telepon yang sudah didaftarkan tadi. Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda, pengguna bisa melihat notifikasi, masuk ke ruang chat, atau melihat ke menu profile. Di menu profile, pengguna bisa melakukan edit profile dan juga logout. Kemudian pada halaman beranda juga terdapat motivasi harian dan juga target belajar. Selanjutnya, pengguna bisa mencari teman belajar berdasarkan bidang atau minat. Setelah ditambahkan, pengguna akan menunggu untuk konfirmasi dari pengguna tadi. Kemudian setelah diterima, pengguna akan melihat status tersebut dari notifikasi. Ketika sudah berteman, pengguna bisa saling mengirim pesan di ruang chat. Di halaman ruang chat juga, pengguna bisa menambahkan target belajar, lalu melihat kembali target belajar yang sudah dibuat, kemudian mengirimkan sumber belajar. Selain itu juga di aplikasi Findy terdapat forum diskusi, di mana di sini pengguna bisa membuat diskusi. Setelah itu melihat diskusi dan bisa dilakukan tandai selesai, edit, dan juga hapus diskusi. Kemudian pengguna juga bisa memberikan tanggapan kepada diskusi yang sudah ada. Kemudian pengguna juga bisa melihat diskusi yang memiliki topik-topik yang sedang hangat atau banyak dibahas. Kemudian untuk yang terakhir, pengguna bisa menggunakan Pomodoro Timer untuk meningkatkan fokus ketika belajar atau mengerjakan suatu hal. Selain itu juga pengguna bisa mendapatkan tips ketika menggunakan Pomodoro Timer ini, mengubah musik, kemudian mengubah waktu satu set timer, dan yang terakhir mengubah menjadi mode layar penuh. Itulah demo aplikasi Findy. Kemudian di sini juga terdapat 2 testimoni dari pengguna yang sudah kami lakukan pengujian terhadap pengguna tersebut. Sekian presentasi dari tim kami Bismillah Gold Universitas Pajajaran, dan terima kasih.